Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hayakumullahu jami'an ayuhal ikhwan wal akhawat. Pada hari yang cukup cerah ini, insyaallah kita akan belajar bersama tentang Tarkibul Jumal, di mana yang sudah kita share kemarin ya, kita bagi-bagikan tugasnya masing-masing, di mana pada hari ini adalah waktu presentasi yang pertama, tapi sebelumnya kita akan absen dulu. Ahmad Nur Sidik ada? Ahmad Nur Sidik ada? Oke, berarti Alfa ya. Lestari Puji Astuti ada? Ya ada. Alfa. Okti Aulia. Hadirah Ustaz. Oke. Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Abidah Rahmah. Ada Abidah. Abidah Rahmah Alfa. Ghifar Azka Mumtaza Alfa. Ada suaranya ya. Ghifar Azka Mumtaza Alfa. Berlian Nuraini Ikhlas Setiawati. Enggak ada Berlian Alfa. Khorisatun Alfa. Atikah Rahmah. Hadirah Ustaz. Oke. Eka Lutfiyah. Hadirah Ustaz. Oke. Siti Saidah. Hadirah Ustaz. Nurain Wisan. Hadirah Ustaz. Azkia Miftahur Rizki. Nggak ada Azkia. Ahya Nurfaza. Hadirah Ustaz. M Sapri M Zeno. Hadir Ustaz. Fajar Yasin Gunawan. Hadir Ustaz. Shofi Aulianisha. Shofi Aulianisha. Nggak ada. Hadirah Ustaz. Oh, ada. Fadia Ditafa Handayani. Keluar Ustaz. Keluar. Oke, berarti hitung apa ini. An-Nazma Fauzan. Izin Ustaz. Oke, Qadarullah oke. orang tuanya sakit Ustaz. Oke. Siti Teguh Utami. Hadirah Ustaz. Najwa Lupita Jabir. Hadirah Ustaz. Oke. Ustaz. Nurul Farah. Nurul Farah. Farah hadir Ustaz. Oke. Didik Supatmadi. Hadir Ustaz. Oke. Imron Waila Kombi.
Imron, gak ada. Alfa, Ummu Izumar. Abdurrahman. Ummu Abdurrahman, Alfa. Zahra. Hadirah Ustaz. Ustadz Afan Syarif Abidah hadirah, hadirah Ustadz. Siapa? Satu-satu, satu-satu. Julian hadirah Ustadz Afwan baru masuk. Tunggu Abidah sebentar hadirah. ya. Sebentar. Karena ulangnya yang alfa-alfa ini ya. Dari awal. Ahmad Nur Sidik. Ya ada. Lestari. Hadirah Ustaz. Abidah. Hadirah Ustadz. Rifar. Berlian. Terkendala sinyal Ustaz. Khorisatun. Ya ada. Azkia. Azkia Miftahur Rizki. Ya ada. Fadia. Sudah keluar Ustaz. Fadia. Hah? Oh, yang keluar tadi ya. Imron Waila Kombi. Beliau hadir Ustaz tapi nggak bisa buka mic. Nggak ada suaranya. Oke. Ummu Abdurrahman. Oke, nggak ada. Udah. Jadi yang tidak hadir Ahmad Nur Sidik, Rifar, yang alfa ini, Kharisatun, Azkia keluar, Ahmad Nur Siddiq hadir Ustaz. hadir. Oke. Yang alfa itu Rifar, Kharisatun, Azkia, Fadia, yang izin An-Najma, kemudian yang alfa lagi Ummu Abdurrahman. Udah. Selesai absen hari ini. Taib. Sebagaimana yang sudah kita rencanakan sebelumnya, bahwa pada pekan ini adalah pekan pertama presentasi dari setiap mahasiswa. Dan sebelumnya sudah kita tentukan orang-orangnya di pekan-pekan berapa. Pekan ini adalah Ahmad Nur Sidik dan Lestari Puji Astuti. Biar tidak habis waktunya, kita langsung saja akan mendengarkan presentasi dari Ahmad Nur Sidik. Pada beliau dipersilakan. Monggo. Baik Ustaz, terima kasih. Monggo. Share screen-nya bisa nggak? Belum bisa Ustaz. Nggak bisa. Ini siapa yang jadi hostnya nih? Coba jadikan beliau jadi host biar di situ kan ada klaim host itu di grup itu biasanya ya. Karena oke, Ahmad sekarang jadi co-host. Monggo, bisa itu biasa. Awan sebelah mana Ustaz? Hmm? Awan satu belum bisa ya? Tapi sudah jadi co-host itu. Diklaim dulu jadi hostnya. Karena jadi host Nur Farah Ahmad. Kok belum bisa? Harusnya bisa nih. Layar itu loh, pilih layar.
bagikan share Share screen. ini ya Ustaz. Ya, share itu pilih. Ya. Ya, bisa. Ahwan Ustaz. Dokter lihat belum Ustaz? Ahwan sudah terlihat belum Ustaz? Sudah kelihatan. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, langsung saja. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz-Ustazah dan pengampu Matkul Tarkibul Jumal. Izinkan saya untuk menampilkan presentasi saya dan mempresentasikan apa yang sudah saya buat. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Siddiq dengan NIM 211372003 dengan matkul kali ini Tarkibul Jumal. Baik, untuk halaman selanjutnya langsung saja di bagian Kharitah Dhihniyah lil Kitabi, konsep-konsep yang nanti ada di dalam kitab ini, buku ini. Yang pertama nanti ada asasibatu tarkibu al-jumali fin nahwi al-arabi. Kemudian dilanjutkan yanqasimu ila sittati abwabin. Kemudian di bab-babnya terdapat di sini ada 6 bab yang terdiri untuk bab pertama al-babu awwala al-jumlati ismiyah, yang di situ juga terdapat 2 bagian, al-faslu awwalu al-mubtada'u wa khobar. Kemudian al-faslu tsani nawasikhu al-jumlati ismiyah. Kemudian untuk bab kedua al-babus tsani al-jumlatu fi'liyah. Di bab 2 ini terdapat 4 bagian. Yang pertama al-faslu al-awwal al-fi'lu. Al-faslu tsani al-fa'il. Al-faslu tsalis naibul fa'il. Al-faslu rabi' mutammimatul jumlati fi'liyah. Kemudian al-babus tsalis mutammimatul jumlataini ismiyati wal fi'liyah. Al-faslut tawabi. Kemudian di bab 4 al-babur rabi aqsamul jumlati min haitsu i'rab. Ada 2 bagian di bab 4 ini. Yang pertama al-faslu awwalu al-jumalul lati laha mahallu minal i'rabi. Al-faslu tsani al-jumalul lati la mahalla laha minal i'rabi. Kemudian bab selanjutnya al-babu khamis sibahul jumlah. Kemudian yang bab selanjutnya al-babus sadis al-asalibu tahwibah. Selanjutnya al-babu awal al-jumlatu ismiyah. Definisinya dari al-jumlatu ismiyah adalah kalimat ismiyah adalah kalimat yang dimana itu diawali dengan isim. Terdapat 2 unsur utama, yaitu mubtada, subjek kalimat, kemudian khobar, predikat kalimat.
Kemudian yang kedua al-faslu al-awal mubtada'u wal khobar. Mubtada biasanya marfu, umumnya itu berbentuk isim ma'rifah. Kemudian khobar itu juga marfu, biasanya berupa satu kata atau mufrad. Kemudian jumlah kalimat, kemudian sibahul jumlah, jar majrur atau zarof. Kemudian saya mengambil contoh at-talibu mujtahid. Siswa itu rajin. Kemudian di bab kedua, ya, al-babusani, kata-kata masuk ke dalam jumlah ismiyah sehingga mengubah i'rab. Tertutup. Tertutup, Ustaz. Mengubah i'rab, mubtada dan khobar. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kana wa akhwatuha. Mubtada jadi isim kana marfu, khobar jadi mansub. Contohnya kanal jawu barot. Kemudian yang kedua inna wa akhwatuha, mubtada jadi isim inna, mansub, khobar tetap marfu. Contohnya inna talibu mujtahidun. Kemudian yang ketiga inna wa akhwatuha, mubtada dan khobar berubah menjadi maf'ul pertama dan kedua. Contohnya donantu talibu mujtahidun. Kemudian al-babusani al-jumlatu fi'liyah atau kalimat fi'liyah. Al-faslu awal al-fi'li, fi'il, pengertian. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan yang berkaitan dengan waktu tertentu. Atau yang lebih kita kenal itu fi'il itu kata kerja. Kemudian waktu tersebut bisa lampau, ya karena waktu ya yang selalu berjalan, sekarang atau akan datang, atau bentuk perintah. Kemudian fi'il itu ada beberapa macam-macam fi'il, yaitu yang pertama fi'il madhi, perbuatan yang sudah terjadi. Kataba talibud darsa, siswa telah menulis pelajaran, yang berarti dengan kata telah itu sudah menunjukkan sudah terjadi. Karena siswa sudah menulis, ya, telah menulis. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Contoh, yaktubu talibud darsa, siswa sedang atau akan menulis pelajaran. Kemudian fi'il amr, kata perintah, perintah untuk melakukan perbuatan. Merintah, menyuruh, ya. Uktubid darsa, tulislah pelajaran. Kemudian terdapat ciri-ciri fi'il, ya. Yang pertama itu menunjukkan aksi atau perbuatan. Ya, berarti sedang melihat orang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kemudian selalu terikat dengan zaman, waktu. Yang pasti di saat melakukan aksi atau perbuatan sudah pasti itu menggunakan waktu. Kemudian umumnya diikuti oleh fa'il. Di baliknya ada perbuatan, mesti ada yang melakukan, ya, fa'il, dan bisa juga ada objek maf'ul bih. Kemudian menunjukkan aksi atau perbuatan selalu terikat dengan zaman, waktu. Umumnya diikuti oleh pelaku, fa'il, dan bisa juga ada objek maf'ul bihnya.
Kemudian al-faslu tsani, definisi al-fa'il ya, atau pelaku. Al-fa'il adalah subjek atau pelaku dari sebuah tindakan, fi'il atau kata kerja. Dalam kalimat fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja dengan kata lain, al-fa'il adalah siapa yang melakukan perbuatan. Contohnya, katabat thalibud darsah, ya, siswa menulis pelajaran. Di sini terlihat jelas siapa yang melakukannya, ya, siapa fa'ilnya, yaitu siswa yang sedang menulis pelajaran. Kemudian at-thalibu, ya, adalah fa'il, pelaku yang menulis. Kemudian terdapat ciri-ciri al-fa'il, ya, ciri-ciri pelaku. Ya, biasanya isim, kata benda yang menerima i'rab marfu berharokat dhammah yang di akhir kata. Ya. Contoh, kata rajulu disalah. Ya. Ar-rajulu itu adalah marfu. Posisi biasanya setelah fi'il dalam kalimat fi'liyah. Kemudian menjawab pertanyaan siapa yang melakukan tindakan. Kemudian terdapat jenis-jenis al-fa'il. Biasanya yang pertama al-fa'il mubtada, yang sederhana. Hanya satu kata atau tadi yang bisa disebut adalah mufrad, ya. Jelas pelakunya, ya. Fazal waladu, menang. Al-fa'il jama', pelakunya itu banyak. Kata battalibu ad-darsa, ya. Murid, ya, murid yang menunjukkan banyak. Kemudian al-fa'il tidak tersurat. Maf'ul bihi kafiyan, atau tersembunyi, tidak terlihat siapa pelakunya. Kalau yang di atas tadi terlihat murid, ya. Tapi kalau al-fa'il yang tidak tersurat atau maf'ul bihi kafiyan yang tersembunyi. Saya ambil contoh, kutibat darsu, pelaku tidak disebut, bentuknya pasif. Ya, tidak seperti hal yang di atas, yang tadi yang mana yang itu terlihat yang melakukan adalah seorang murid. Kemudian jenis-jenis al-fa'il. Al-fa'il mubtada sederhana. Apa nih? Ini kedouble Ustaz ternyata. Awan izin next. Kemudian al-faslu salis, naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il adalah pengganti pelaku dalam kalimat fi'liyah pasif. Artinya ketika pelaku asli tidak disebutkan atau diganti, maka naib al-fa'il muncul untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindakan atau fa'il, pelaku. Kalimat pasif dalam bahasa Arab biasanya menggunakan bentuk maf'ul dari kata kerja. Pelaku asli tidak disebut, maka maf'ul menjadi naib al-fa'il. Terdapat ciri-ciri naib al-fa'il, yaitu berbentuk maf'ul bih, kata benda yang menerima tindakan, berharokat marfu karena menggantikan posisi fa'il, menggantikan posisi pelaku. Biasanya muncul dalam kalimat pasif menjawab pertanyaan, oke, siapa yang sebenarnya melakukan tindakan. Contoh kalimat aktif. Ya. Kataba at-thalibu ad-darsa. Siswa menulis pelajaran. Di sini yang melakukan terlihat, ya, aktif. At-thalib, ya, siswa. Siswa itu adalah fa'il, pelakunya yang mengerjakan. Kemudian kalimat pasif, kutiba ad-darsu, ya, pelajaran ditulis oleh siswa. Kemudian naibnya siapa? Ya, naibnya fa'il. Ya, menggantikan pelaku aslinya tadi. Ya, ad-darsu menggantikan pelaku asli, al-fa'il. Naib al-fa'il. Kemudian
Jika ingin menyebut pelaku, maka kutiba ad-darsu bitolib. Pelajaran ditulis oleh siswa. Pentingnya naib al-fa'il, ada beberapa hal penting catatan di dalam naib al-fa'il, yaitu yang pertama menunjukkan kalimat pasif dalam bahasa Arab yang tidak terlihat, ya, sebagai pengganti pelaku tadi, yaitu naib al-fa'il. Kemudian yang kedua membantu memahami struktur aktif, ya, menjadi pasif. Ya, jadi harus ada penggantinya. Kemudian yang ketiga pentingnya dalam penulisan teks berita atau narasi yang tidak menyebutkan pelaku. Next. Kemudian di al-faslu rabi, ya, mutammimul jumlati fi'liyah. Definisi mutammim al-jumlah al-fi'liyah yaitu mutammim al-jumlah al-fi'liyah adalah pelengkapan dalam kalimat yang dimulai dengan kata kerja fi'liyah. Ya. Pelengkapan ini menambahkan makna agar kalimat menjadi jelas dan lengkap. Misalnya objek, keterangan, keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan sebab. Kemudian kalau fa'il, pelaku, ya, adalah pelaku dan fi'il itu adalah perbuatan atau yang melakukan, maka mutammim memberi detail tambahan tentang tindakan tersebut, bahwa seseorang itu melakukan apa. Kemudian jenis-jenis mutammim, ya. Yang pertama adalah maf'ul bih, objek. Kala benda yang menerima tindakan langsung dari fi'il, ya, kata kerja. Ya, katabat thalibud darsa, ya, siswa menulis pelajaran. Kemudian maf'ul bihnya siapa? Ada ad-darsa. Ya. Kemudian maf'ul lahu, ya, objek tindak, objek tidak langsung. Kemudian contohnya katabat thalibu ad-darsa lil muallim. Siswa menulis pelajaran untuk guru, ya. Kemudian lil muallim itu adalah sebagai maf'ul lahu, ya, sebagai objek yang tidak langsung. Kemudian keterangan tempat, ya, dzarfu makan, menjelaskan lokasi aksi, ya, menjelaskan lokasi yang sedang dilakukan. Katabat thalibu ad-darsa fil fasli, ya, siswa menulis pelajaran di kelas. Kemudian keterangan waktu, dzarfu zaman, ya, menjelaskan kapan aksi itu dilakukan, ya. Jadi seseorang itu melakukan waktunya itu kapan ditulis, ya. Katabat thalibu ad-darsa amsi, ya. Siswa menulis pelajaran kemarin, ya. Kemarin itu menunjukkan apa? Zaman. Zaman itu waktu, ya. Kemudian keterangan sebab atau cara. Ya, ja'at thalibu syari'ah. Siswa datang dengan cepat. Ya, syari'ah, ya, itu sebagai keterangan sebab atau cara. Kemudian pentingnya mutammim itu saya ambil 3, yaitu membuat kalimat fi'liyah jelas dan lengkap. Ya, jadi strukturnya harus jelas dan lengkap. Kemudian yang kedua adalah menentukan makna yang tepat dari sebuah tindakan. Kemudian yang ketiga penting untuk menulis narasi cerita atau laporan yang komunikatif. Ya. Kemudian al-babus salis yang itu nanti menjelaskan definisi mutammimat, ya, mutammimat al-jumlah hatain, ya, mutammim al-jumlatain, ya. Mutammimat al-jumlah hatain adalah pelengkap atau penambah makna yang muncul dalam 2 jenis kalimat utama bahasa Arab, yaitu kalimat ismiyah, ya, al-jumlatu ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim, kata benda atau bisa dengan kata sifat. Kemudian kalimat fi'liyah, al-jumlatu fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Kemudian
Mutamim dalam kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah biasanya terdiri dari mubtada, subjek, plus ditambah khobar, predikat. Mutamim dalam kalimat ini bisa berupa keterangan. Ya. Kemudian saya ambil contoh di sini. Ya. At-talibu mujtahidu fi madrasah. Siswa rajin di sekolah. Ya. Fi madrasah ya, itu adalah mutamim, pelengkap keterangan. Yang dimana itu dilakukan di mana? Ya, khobar. Ya, yang mana itu fi madrasah, perlengkapan keterangan. Ya, karena di situ harus ada mubtada dan khobar. Ya. Kemudian pelengkap untuk menjelaskan sifat atau keadaan. Ya. Ar-rajulu tawilu al-qamah. Ya. Pria itu tinggi, tawilul qam, tawilul qamah. Ya, mutammim. Kemudian mutammim dalam kalimat fi'liyah. Ya. Kalimat fi'liyah biasanya itu terdiri dari fi'il, kata kerja, plus ditambah fa'il, pelaku. Dan mutammim menambahkan detail tambahannya. Maf'ul bih, objek yang langsung. Katabat thalibu ad-darsa, siswa menulis pelajaran, berarti sedang berlangsung. Kemudian maf'ul lahu, untuk siapa? Ya, katabat thalibu ad-darsa lil muallim. Ya. Kemudian keterangan tempat, waktu, cara, atau sebab. Ja'at thalibu syari'ah, siswa datang dengan cepat. Ya. Kemudian katabat thalibu ad-darsa amsi. Ya. Siswa menulis pelajaran kemarin. Kemudian al-faslu at-tawabi. Ya. At-tabi. Artinya kata pengikut atau pelengkap dalam kalimat Arab yang mengikuti kata sebelumnya biasanya isim dan menyesuaikan dengannya dalam hal i'rab, tanda harokat, ya, harokat akhir. Fungsi utama at-tabi adalah memberikan keterangan tambahan terhadap kata yang didahuluinya. Nah, ciri-ciri umumnya yaitu yang pertama selalu mengikuti kata sebelumnya baik dalam keterangan jumlah maupun jenis kelamin, putra maupun putri. Ya, kemudian biasanya muncul dalam kalimat ismiyah nominal maupun fi'liyah verbal sebagai pelengkap. Kemudian tanda harokat akhir pada at-tabi berubah menyesuaikan kata yang diikuti. Ya. Kemudian lanjut al-babur rabi, ya. Aqsamu al-jumlah min haitsu i'rab. Ya. Al-faslu awal al-jumalul lati laha mahalun minal i'rab. Bab ini membahas jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki pengaruh langsung pada i'rab atau tanda akhir kata. Dengan kata lain, kata-kata dalam kalimat ini berubah akhirnya harokat atau i'rab sesuai dengan posisi dalam kalimat. Contoh paling umum biasanya kalimat fi'liyah atau kalimat kerja, ya, kalimat ismiyah, kalimat nominal, dan kata-kata yang menjadi fa'il, maf'ul bi atau khobar, karena semuanya mempunyai fungsi yang jelas dan struktur kalimat. Kemudian fokus utamanya adalah memahami kata makna yang menjadi subjek predikat, objek atau pelengkap, sehingga tanda baca i'rab bisa diterapkan dengan benar. Kemudian al-faslu tsani al-jumalul lati la mahallun laha minal i'rab. Bab ini membahas kalimat atau kata-kata yang tidak memengaruhi i'rab kata lain dalam kalimat. Artinya, kata-kata ini berdiri sendiri dan tidak mengubah tanda akhir kata harokat pada kata lain. Contoh umum, istirahat kalimat seru
kalimat hubung atau kalimat partikel seperti ya, wahai, inna, sesungguhnya dalam beberapa konteks. Kemudian kata-kata yang berfungsi sebagai penekanan atau penguat tapi tidak menjadi fa'il, pelaku, maf'ul bih atau khobar. Fokus utamanya adalah mengenali unsur yang mandiri dan tidak memiliki dampak pada i'rab kata lain. Ya, al-babu al-babu khamisun. Sibahul jumlah. Bab ini membahas struktur kalimat yang disebut semikalimat atau frasa, yaitu kelompok kata yang tidak lengkap seperti kalimat penuh, tapi tetap memiliki makna dan fungsi tertentu dalam kalimat. Ada dua jenis utama, ya, yaitu jaron wa majrur. Frasa preposisional atau huruf jar ditambah kata, ya. Contohnya fil bait, yang artinya di rumah. Untuk fungsinya biasanya menjadi keterangan tempat, waktu, atau sebab. Ya. Kemudian darfu wasyabiha. Frasa adverbial atau keterangan dan sejenisnya. Contohnya godan, yang artinya besok, guna, tuh di sini. Fungsinya untuk menjadi keterangan waktu, tempat, atau keadaan. Untuk ciri pentingnya, semikalimat tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap karena tidak memiliki subjek dan predikat penuh, tetapi mempunyai pengaruh pada i'rab kata yang mengikutinya. Kemudian fokusnya adalah memahami fungsi semikalimat dalam kalimat utama dan hubungannya dengan i'rab. Ya. Kemudian masuk di bab yang terakhir adalah al-babu sadis, ya, as-salibul nahwiyah. Ya. Al-babu sadisu al-babu sadisu as-salibun nahwiyah, gaya atau bentuk tata bahasa, struktur nahwu. Secara global, bab ini membahas cara atau bentuk penyusunan kalimat dalam bahasa Arab yang dikenal dengan asalib nahwiyah atau metode atau struktur tata bahasa. Fokus utamanya adalah memahami variasi kalimat dan fungsi kata dalam menyampaikan makna secara tepat. Contoh jenis-jenisnya secara umum, ya, kalimat berita, ya, jumlati khobariyah, ya, untuk menyampaikan sebuah informasi, ya. Kalimat perintah dan larangan, jumlati insaiyah, untuk memerintah, melarang, atau mengajak. Kalimat tanya, jumlatu istifhamiyah, untuk menanyakan sesuatu. Kemudian kalimat seru, jumlatu ta'jabiyah, atau nada, untuk mengekspresikan kekaguman atau memanggil seseorang. Ciri penting mempelajari asalib nahwiyah membantu mengerti bagaimana kata dan frasa disusun untuk tujuan komunikasi tertentu sekaligus memahami pengaruhnya terhadap i'rab. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Dan yang jelas di sini saya izin menyampaikan ilmu yang sudah sedikit saya pelajarin dan sangat saya terima untuk masukan-masukan agar bisa saya perbaiki di dalam apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ya, Ustadz Ahmad Nur Sidik yang sudah presentasi ringkasan secara global dari materi Tarkibul Jumal. Memang isinya adalah ya nahwu, cuman dari sisi susunan atau urutannya saja yang berbeda dari kitab-kitab nahwu secara umum. Oke, sekarang kita akan masuk pada sesi berikutnya. Sebelum masuk pemateri kedua, kita akan mempersilakan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya, melakukan diskusi, sehingga materi kali ini bisa lebih berkembang, atau ada yang hal-hal yang ingin ditanyakan tentang apa yang sudah disampaikan. Secara umum, alhamdulillah cukup luar biasa presentasi dari Ahmad Nustik. Namanya beliau seorang manusia pasti ada salahnya atau kemungkinan besar nggak ada yang sempurna, tapi itu kan hal yang normal. Mungkin perlu ada tambahan saran masukan dari teman-teman yang lain, tapi secara umum sudah sangat luar biasa hasil presentasinya. Oke, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Monggo, gak ada yang bertanya. Allah Akbar. Ini kok pada diam semua? Mau Gak nanya, mungkin ya. Oke, monggo. boleh tolong jelasin ulang di bagian i'rabnya nggak, ah? Oke, silakan Ustadz Ahmad, minta tolong dijelaskan kembali tentang i'rab. Mana materinya? Awan yang sebelah mana ya? I'rab ya. Akan dijelas lagi pertanyaannya. Ya. Baik, izin menanggapi apa yang ditanyakan tadi. Ya. Untuk i'rab, ya, dalam bahasa Arab itu adalah tanda atau perubahan bentuk akhir kata yang mana itu menunjukkan fungsi kata pada kalimat tersebut dengan kata lain. I'rab itu menunjukkan status gramatikal atau suatu kata, misalnya subjek, objek atau keterangan dalam kalimat. Secara izin menyampaikan ya sedikit untuk secara detailnya ya, i'rab pada isim ya, isim itu kan kata benda ya, menunjukkan apakah kata itu mubtada ya, subjek, kemudian khobar itu kan predikat, maf'ul bih itu objek. Biasanya terlihat pada harokat terakhir ya, harokat terakhir misal marfu itu biasanya ya, marfu biasanya untuk subjek atau predikat itu biasanya berharokat domah di akhir katanya. Kemudian mansub ya, objek ya, biasanya mansub itu di akhir katanya itu harokatnya fathah ya Ustaz. Sedikit lupa. Fathah ya. Kemudian majrur. Majrur itu biasanya itu untuk setelah huruf jar ya, tandanya itu
huruf kasroh. Kemudian i'rab itu pada fiil atau kata kerja kan tadi isim. Untuk yang kata kerja biasanya bentuk fiil itu menunjukkan waktunya madhi, mudhari atau amr. Kan tadi apa? Fiil itu ada tiga, fiil madhi, mudhari dan amr. Sedangkan subjek yang mengikuti fiil itu biasanya mar marfu ya, yang berharokat domah terakhirnya. Ya, at-talibu mujtahidun. Ya, contohnya ya. Ya, al-talibu mujtahidun. Ya. Kemudian at-talibu itu ya, itu sebagai mubtada atau subjek. Kemudian marfu. Marfu itu marfu itu di akhirnya itu harokatnya adalah domah. Ya, mungkin itu set yang bisa saya sampaikan, barangkali ada koreksi. Syukran Ustaz. Afwan, tadi antum bilang bagian-bagian jumlah dalam i'rab yang nomor 2 itu jumlah yang tak memiliki dampak pada i'rab, maksudnya mamnu minas sarf ya. Yang halaman berapa Ustaz? Yang di bab 4. Bab 4. Bab 4. Talibu fa'il. Pan, tadi baru dari kamar mandi. Sudah selesai pertanyaannya dijawab? Sudah. Oke, masih ada pertanyaan lagi yang kira-kira masih belum jelas. Mungkin Ustaz, mungkin yang pertanyaan dari Ustazah Hana belum bisa jawab. Barangkali ada yang Pertanyaannya bisa gitu. Itu yang ada di pertanyaan yang tadi. presentasi tadi. Ah, yang bab 4 yang antum tulis bagian-bagian jumlah dalam i'rab. Coba buka lagi slide-nya tentang i'rab itu. Yang ini Ustaz. Slide-nya, slide yang tentang i'rab tadi. Oh, maaf. Dimundurkan lagi itu ya slide-nya. Bab 4 ya Ustaz. Yang ini Ustaz. Yang ini Ustaz. Sepertinya. Slide-nya digeser lagi. Dimundurin lagi. Kawan maksudnya gimana Ustaz? Dimundurin. Nah, itu tadi tentang i'rab. Nah, ini. Yang ini ya Ustaz. Al-jumal lati. Sebelumnya. Oh, yang ini. Nah, ini. Al-jumal lati la mahalla laha min al-i'rabi. Sebelumnya enggak ada al-jumal allati laha min haits ini. Al-jumal lati laha mahallu min al-i'rabi. Mungkin tentang ini tadi yang ditanyakan. Gimana yang bertanya tadi siapa? Ya Ustaz, Ana nggak lihat bagian al-faslul awalnya Ustaz.
Nggak lihat. Oke. Udah. Ini. Al-fasl awal al-jumlah allati laha mahallun minal i'rabi. Yang ditanyakan tadi apa? Nurul Farah. Bab ini membosankan di sini kalimat. Gimana? Nurul Farah. Pertanyaannya tadi apa? Ustaz, karena udah paham Ustaz. Tadi Oke. mau lihat bagian awalnya aja Ustaz, bagian al-faslul awalnya. Nggak kelihatan ya. Nah, Ustaz. Udah clear ya? Kemudian pertanyaan berikutnya. Masih ada. Yang lain silakan di apa namanya? Ditanyakan apa yang kurang jelas. Kalau diam-diam aja semua, ini sebenarnya sudah sangat luar biasa presentasinya ya, mencakup dari awal sampai akhir materi Tarkibul Jumal. Ini sangat bermanfaat untuk materi Nahu sebenarnya. Jadi kalau kalian hanya sekedar hadir, absen, nggak memperhatikan ya nggak dapat ilmunya gitu. Apa sudah paham semua? Atau kita tanya yang secara random? Afan, Akhi Ahmad boleh bertanya? Izin bertanya. Monggo, monggo. Eh, yang untuk naibul fa'il berarti kan contohnya misalnya kutibat darsa itu harakatnya ad-darsa apa ad-darsu? Untuk Oke, setelah itunya fiilnya. Keren. monggo dijawab. Monggo dijawab, Ustaz Ahmad Nursidik. Gimana, Ahmad Nursidik? Mana beliau? Ahwan Ustaz ternyata belum on mic tadi. Ya, nah Ustaz Ahwan sebenarnya Silakan. Ana membuat ini belum terlalu paham untuk semuanya Ustaz. Jadi hanya baru beberapa. Ya, jadi oke lah karena waktunya sudah jam 7.54, ini harusnya sesi 2 ya, materi kedua. Jadi kita persingkat aja. Insya Allah nanti ke depannya akan semakin paham karena ini kan secara umum masih ya, secara umum. Nanti ke depannya insya Allah akan lebih paham lagi karena bakal dijelaskan secara rinci oleh pemateri-pemateri berikutnya. Jadi untuk naibul fa'il itu kutibat darsu ya. Itu kan namanya mabni alal majhul, mabni lil majhul namanya. Jadi kutibat darsu bukan kutibat darsa. Kutibat darsu. Nah, jadi ini apa Nana pengen anu aja, pengen konfirmasi aja Ustadz Ahmad. Ya. Di sini kan ada contohnya kutibat darsu bit talib. Ini contohnya dari mana ya? Antum ambil atau buat sendiri? Gak apa-apa kita diskusi biar saling apa namanya saling Untuk menambah. ini Ustaz, kutibat ad-darsu bitolib itu anak sebenarnya pembuatan ini anak minta diajarin sama teman ini Ustaz, teman maskan, teman asrama. Jadi Hmm.
ada teman asrama yang pengabdian lah, yang itu lulusan dari Gontor, dan Ana Oh, minta Gontor. diajarin. Iya, diajarin. Walaupun Ana sebenarnya juga belum terlalu paham, tapi kan Tapi nanti nggak kan, apa-apa ya. tapi kan Ana ini kan buat yang bagian awal, Ustaz. Jadi Hmm. seperti apa yang dikatakan Ustadz tadi, bahwasanya nanti mungkin sambil jalannya waktu nanti bisa dijelaskan sama pemateri-pemateri dan bisa saya catat dan bisa sambil dipelajari gitu. Jadi sambil Oke. jalannya waktu untuk memahami apa yang sudah saya buat dan punya anak kan mencakup dari buku ini saja Iya, ya. konsep-konsepnya. Ini sebenarnya sudah cukup, sudah melebihi dari cukup sebenarnya. Jadi yang Anda minta itu ya, ya begini secara global aja. Nanti akan secara detailnya oleh pemateri berikutnya. Afan antum asramanya di mana? Ahwan anak di Ma'had ini saat Gunung Kidul di Oh, Gunung Kidul. Oh, Namus, gitu. ya, dekat lah sama kampus 15 menit nih. Oke. Jadi kutibat darsu bit talib, Anda bukan nama ya. Allah alam, mungkin Anda baru apa namanya, baru menemukan karena minimnya literasi dan pengetahuan Anda tentang ini. Jadi Anda baru kali ini menemukan contoh eh, naibul fa'il kutibat darsu bit talib. Nah, jadi yang ada itu adalah kutibat darsu aja, kutibat darsu. Fa'ilnya mana nggak ada. Bit talib ini agak apa namanya? Agak jadi sepengetahuan Ana ini ada yang aneh gitu, aneh dalam artian belum pernah Anda temukan mungkin karena Anda yang ilmunya kurang. Jadi yang selama ini yang Anda pelajari itu adalah kutibat darsu aja, kutibat darsu. Failnya itu kan hilang, dihilangkan, dihapuskan, diganti oleh maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya itu namanya naibul fa'il. Jadinya aslinya adalah katabat talibu ad-darsa. Kemudian dihilangkan fa'ilnya jadinya kutibat darsu. Nah, ini nanti akan ada pembahasannya secara rinci. Kemudian tadi ada salah satu yang Anda lihat mungkin kemungkinan besar itu salah ketik atau apa. Ada fa'il muftada ya. Fa'il muftada itu seperti dari contohnya yang dijelaskan tadi itu sepertinya bukan fa'il mubtada tapi lebih tepatnya adalah fa'il mufrad karena setelahnya ada fa'il jama' seperti itu ya yang Anda Nah, lihat Ustaz. tadi ada di slide Nah, berapa itu tolong dilihat lagi ya. nah, Oke, karena waktu sekarang sudah jam 8 kurang 1 menit. Eh, kita akan mendengarkan, langsung aja kita akan dengarkan pemateri kedua, yaitu siapa ya? Pemateri kedua lupa. Lestari ya? Monggo, Ustazah Lestari, silakan. Di- Wan, untuk mindahnya gimana saat ini? Mindah Dikeluarkan hostnya aja, share screen ya. dikeluarkan. Eh, di close saja, di close. Share screen-nya itu loh. Lestari Puji Astuti, monggo, silakan. Presentasi berikutnya. Ini udah anak klik share saat terus entry screen ini. Oke, gimana ya? Sebentar. Gimana ya menjelaskannya ya? Share screen-nya itu coba teman-teman yang dekat sana tolong dijelaskan gimana cara share screen-nya ini dikeluarin, di close. Tulisan itu stop screen Nah, stop screen. Klik lagi bagian tadi. di layar paling atas. Iya, diketik. Layar di atasnya ada stop. Ah iya Oh, benar. Itu ada muncul nanti. Oke, sudah. nah Ustaz. Syukran Ustaz. Silakan. Afwan.
Lestari Puji Astuti, silakan. Waktu kita hanya tersisa 39 menit ya. Kata kurang dari situ nggak apa-apa. Bismillah. Eh, eh, apa ini anak touch screen dari HP ya. Bentar, belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Iya, Afan Ustadz, soalnya kadang sinyalnya itu kurang bagus. Udah kelihatan? Belum. Belum muncul ya? Hilang ya. Tunggu.
Gimana? Apa masalahnya? Kalau misalnya apa disebutkan dalam bentuk musanna ako iman as-sayyidani, maka ini bentuk yang salah. Karena kata tersebut tetap harus mufrad. Kemudian yang ketiga, yakuna ma'mulahu munfasilan. Jadi makmulnya atau kata yang disifati harus terpisah. Maka ini contoh yang tidak boleh ya, ketika dikatakan azahibuna. Nah, maka kalimat yang benar azahibun anta, ya. Tapi kalau dikatakan azahibuna, itu contoh yang salah. Kemudian syarat yang keempat, ayya'tamida ala nafyin au istifham qablahu. Jadi didahului dengan kalimat kata nafi atau kata tanya sebelumnya. Contohnya hal zahibun Muhammadun. Zahibun di sini jadi isim fa'il ya. Dan dia merofakkan kata berikutnya yaitu Muhammadun. Kemudian sebelumnya didahului oleh kata tanya yaitu hal. Maka zahibun di sini dia berfungsi sebagai mubtada. Kemudian syarat yang kelima, ayutimmal ma'na fil wuqufi ala ma'mulin al-wasfi. Jadi makna kalimat tersebut harus sudah sempurna dengan adanya ma'mul tersebut. Contoh kalimatnya ahadirun waliduhu. Jadi kalau misalnya dalam kalimat yang salah ya, ahadirun waliduhu wa aliyun. Bukan ada kata tambahan ali. Maka yang di sini ali sebagai mubtada muakhar. Kemudian selanjutnya pasal yang kedua adalah tentang musawwirat al-ibtida bin nakirah, yaitu bentuk-bentuk mubtada dengan isim nakirah. Pada asalnya mubtada harus ma'rifah. Aslinya mubtada harus berupa isim ma'rifah. Tetapi dalam keadaan tertentu mubtada bisa berupa isim nakirah. Nah, ini ada banyak sekali bentuk-bentuk mubtada dalam isim nakirah. Yang pertama, antakuna an-nakirah mudhofah. Jadi isim nakirah yang menjadi mubtada itu harus sebagai mudhof. Contohnya
khamsu shalawatin. Dalam kata khamsu shalawatin, kata benar Allahu ala ibadihi. Khamsu di sini adalah kata nakirah ya, tapi kalau dia mudhaf dengan shalawatin maka dia boleh menjadi mubtada. Kemudian bentuk yang kedua, antakuna an-nakirah mauqufah lafdhan. Jadi kata nakirah yang menjadi mubtada tadi harus menjadi sifat secara lafadznya. Contohnya dalam kalimat wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Kemudian bentuk yang ketiga, isim nakirah bisa menjadi mubtada ayatuna khabar sibuhi jumlah muqaddaman. Yakni jika khabarnya berupa sibuhi jumlah yang didahulukan. Contohnya dalam kata fi qulubihim maradun. Fi qulubihim di sini jar majrur, dia kedudukannya sebagai khabar. Dan maradun dari isim nakirah sebagai mubtada. Intinya jika ada suatu kalimat yang didahului sibahul jumlah di dalam setelahnya isim nakirah, maka sibahul jumlah itu pasti khabar dan isim nakirahnya adalah mubtada. Kemudian bentuk yang keempat, antus bako an-nakirah binafi. Yani kata nakirah tadi didahului dengan kalimat atau kata peniadaan. Contohnya ma ahadun indana. Tidak ada seorang pun di sisi kami. Kemudian bentuk yang kelima, antus baqa'an nakirah istifham. Ini kata yang nakirah tadi didahului oleh kata tanya atau istifham. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, ta'ilahun ma'allah. Kemudian bentuk yang keenam, antus baqa'an nakirah laula. Jadi kata nakirah tadi yang dikira didahului dengan kata laula. Kemudian bentuk yang ketujuh, antus baqa'an nakirah di iza al-fi'liyah. Jadi kata nakirah tadi didahului dengan iza yang bermakna tiba-tiba. Contohnya dalam kalimat kharajtu fa idza asadun bil badi. Asadun di sini dia nakirah tapi didahului fa idza yang bermakna tiba-tiba. Tiba-tiba ada singa di pintu. Maka asadun di sini tiba-tiba mubtada. Kemudian bentuk yang kedelapan, antakuna amilah. Yani kata nakirah tadi berfungsi sebagai pelaku. Contohnya amrun bima'rufin shadaqatun. Kata amrun di sini dia sebagai anil fi mahalin raf'in. Kemudian bentuk yang kesembilan, antakuna mimma lahu as-sajarah. Kata nakirah itu bisa menjadi subjek jika dia menjadi sebagai kedudukan utama dalam suatu kalimat. Misalnya ini isim syarat. Contohnya adalah man.
man ja'a bil hasanati falahu asyrun amsalihah. Atau bisa juga berupa isim istifham. Contohnya, man Afwan, indaka. waktunya 4 menit lagi ya. Nah, Ustaz. Kemudian bentuk yang ke-10 antakun ada atau ada ta'ajub. Jadi senakirah tadi berfungsi menunjukkan keheranan. Kemudian bentuk yang ke-11 antus bapak nakirah di kam al-khobariyah. Kata nakirah tadi didahului oleh kam khobariyah. Bentuk yang ke-12 antakuna an-nakirah mufidah doa. Jadi kata nakirah tadi berfungsi sebagai doa. Kemudian bentuk yang ke-13 antakuna an-nakirah khalafan al-mausuf. Kata nakirah tadi sebagai pengganti sifat. Kemudian yang ke-14 antaqa'a fi sadri jumlah al-murtabiqah biwawi al-had. Jadi dia menjadi dia dihubungkan dengan wawu hal dalam satu kalimat. Dan yang ke-15 ayyurada biha at-tanwi'. Jadi dimaksudkan sebagai variasi ya, bermakna variasi. Kemudian yang ke-16 ayyuqafa 'alaiha ma'rifah. Diatofkan kepadanya isim yang ma'rifah. Dan yang ke-17 ayyuqafa 'alaiha nakiratun mausufah. Diatofkan atasnya isim nakirah sebagai mausuf. Yang ke-18 ayyurada biha haqiqatun al-jinsi la fardun wahidun minhu. Jadi dimaksudkan oleh isim nakirah tadi jenis, bukan satu barang tertentu. Kemudian yang ke-19 antaqa'a jawaban. Isim nakirah tadi menjadi jawaban dari suatu pertanyaan. Yang ke-20 antadakhula 'ala an-nakirah lamul ibtida'. Jadi didahului oleh lam ibtida'. Yang ke-21 antadul an-nakirah 'ala madahin. Isim nakirah tadi menunjukkan pujian awidamin atau celaan. Yang ke-22 antaqa'a ba'da fa'il jaza. Jadi isim nakirah tadi terletak setelah fa yang berfungsi sebagai balasan. Yang ke-23 an yakuna al-kalam musbatan yuradu bi an-nafi. Jadi kalimatnya itu bermakna penetapan tapi maksudnya adalah peniadaan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tentang hadful mubtada. Pada asalnya mubtada disebutkan dalam kalimat, tetapi ada keadaan tertentu yang mana mubtada itu dihilangkan. Dan ini ada dua keadaan. Yang pertama, mawadi wa hadfil mubtada jawazan. Ini boleh dihilangkan. Boleh ditampakkan dan boleh dihilangkan. Afwan, Ini ada waktunya sudah habis. Jadi karena masih ada kalian mata kuliah yang lain, jadi insya Allah nanti kita lanjutkan pekan depan. Jadi tidak hanya sebatas sampai di sini aja. Jadi insya Allah pekan depan materi yang sedikit lagi, berapa slide lagi ini, 3 slide lagi ini dilanjutkan ya, Ustadzah Lestari. Dan satu permintaan Ana untuk dilengkapi dengan contoh-contoh biar lebih mudah paham. Jadi setiap syarat tadi itu ada contohnya di sampingnya. Mungkin itu lebih biar lebih cepat memahaminya seperti itu.
Insya Allah slide berikutnya kita dengarkan penjelasannya pekan depannya. Nah, nanti insya Allah akan kita kasih waktu sekitar 10-15 menit. Kemudian sesi berikutnya itu Ustazah siapa tadi? Ya, lupa. Okti sama Nabila, Salsabila. Ustazah Okti ada ya? Okti. Ada orang ya? Ustazah Okti. Monggo dipersiapkan materi ya untuk presentasi pekan depan sama Ustazah Nabila berikutnya. Jadi untuk materi materi hari ini yang belum selesai insya Allah tetap kita lanjut pekan depan insya Allah. Jadi tidak terputus ya. Tapi nanti mohon waktunya dipersingkat. Jadi akan kita batasi waktu ke depan. Karena pekan depan itu untuk lanjutan Ustazah Lestari antara 10 sampai maksimal 15 menit. Kemudian sisanya nanti kita bagi dua sesi untuk Ustazah Okti dan Ustazah Nabila. Karena waktu sudah habis, kita akhiri. Afan Ustadz, Ustadz Afan, Harisatun Hadiro Ustadz. Ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.